terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat. Senang sekali saya Wida Anggreni dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, tentunya sesaat lagi kita sebagai umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah pada 10 Zulhijjah nanti. Dan tentunya salah satu amalan yang dapat dilakukan oleh umat muslim adalah dengan berkurban. Pastinya saat ini umat muslim sudah bersama-sama untuk melakukan Idul Kurban pada 10 Zulhijjah nanti. Lalu sebenarnya apa sih keutamaan dari Idul Kurban ini ataupun juga Idul Adha dan apa makna dari Idul Adha ini? Sudah hadir bersama kita pengurus Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dan juga sekaligus dekan dari Universitas Islam Negeri Makassar, Bapak Firdaus Muhammad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sesaat lagi kita akan bersama-sama untuk melaksanakan Idul Kurban ataupun juga Idul Adha. Tapi sebelum kita nantinya akan membahas terkait hewan apa yang boleh disembeli, kemudian amalan apa yang dapat dilakukan. Nah, boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak Ustadz, seperti apa perintah dalam Al-Quran terkait dengan perintah berkurban? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu perintah berkurban dalam Al-Quran yang sangat populer itu adalah dari perintah Inna ataina kal kausar wasalli rabbika wanhar inna syani aka huwal abtar. Jadi dari surah Al-Kausar ayat 2 ini diperintahkan kita untuk perintah secara spesifik disebutkan untuk perintah berkurban. Jadi dalilnya dasarnya jelas. Kita diperintahkan fasalli rabbika wanhar inna syani aka huwal abtar. Jadi kita diperintahkan untuk mengeluarkan untuk berkurban, yang mana kemudian perintah berkurban ini itu syarat dengan makna. Ya. Salah satu makna dari kurban itu adalah kita secara definitif ya mengambil dari istilah kurban itu dari salah satunya dari kata qaraba yang artinya dekat. Jadi dengan berkurban itu menjadi wadah media kita hamba Allah ini mendekatkan diri kepada Allah. Jadi selain karena menjalankan perintah Allah, juga memang sugestinya, makna dari berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ini juga didasarkan sebenarnya dari kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk berkurban dan bahkan kala itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, putra satu-satunya, putra yang sangat didambakan, yang kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya dan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, sekalipun kemudian digantikan dengan domba. Nah, ini juga menunjukkan ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya bernama Ismail, itu juga menjadi inspirasi pada kita bahwa perintah berkurban itu adalah kita mengorbankan hal yang paling kita cintai. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim berkurban dengan mengorbankan putranya, itu adalah putra yang sangat dinantikan, sangat disayangi, lalu kemudian diperintahkan untuk berkurban dan itu dilakukan. Nah, ini juga pesannya kepada kita bahwa kita berkurban, memberikan sesuatu yang sangat kita cintai. Lalu kemudian tadi dijelaskan bahwa perintah berkurban ini sudah ada dalam Al-Quran dan ini bagaimana kita sebagai umat muslim mengorbankan apa yang kita cintai. Tapi untuk saat ini kemudian umat muslim apa nih yang sebaiknya dikurbankan seperti itu? Kan hal yang dicintai saat ini hewan ternak begitu yang kemudian dipilih itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, salah satu kecintaan manusia itu adalah pada binatang.
Ya sebenarnya sekarang bisa, kalau dahulu ya ada binatang peliharaan seperti kuda misalnya, orang dulu tuh berlomba-lomba. Sekarang juga sebenarnya kalau hal yang dicintai orang itu ya tentu harta benda, kendaraan dan lain sebagainya. Yang mana sesungguhnya manusia itu mencintai namanya harta benda, yang dicintainya itulah yang kemudian kita ikhlaskan untuk dikorbankan. Nah, terkait dengan apa yang kemudian kita sembelih, kurbankan itu sudah disyariatkan dalam agama. Kalau kita di Indonesia itu mengorbankan berkurban dengan sapi. Bisa dengan yang lain yang berkaki 4 ya, tetapi sapi yang kemudian sudah diatur syariat bahwa satu sapi itu terdiri dari 7 orang. Nah sekarang dihitung berapa berapa harga dari satu sapi, yang kemudian dihitunglah dibagi 7. Makanya ada pembayaran, ada yang kurban sekarang 1,5 juta, ada yang kurban 2 juta. Kenapa bervariasi? Karena tidak ditentukan berapa uang yang dikeluarkan, berapa biaya yang dikeluarkan, tapi yang dihitung adalah satu sapi. Nah, satu sapi terdiri dari 7 orang. Lalu dari 7 orang ini tidak boleh lebih, tidak bisa menjadi 8, nggak bisa. Kurang boleh, tetapi sayang kan kalau misalnya kurang. Jadi kita genapkan, bahkan sekarang di pengurus masjid itu sudah sangat kreatif, itu membuat kelompok-kelompok. Ada kelompok sapi 1, kelompok sapi 2, yang kemudian dibagi-bagi berapa nominalnya, itu rata-rata 1 sampai 2 juta yang dikeluarkan per orang untuk membeli 1 ekor sapi. Tapi memang ini syaratnya harus 7 orang, ataukah seseorang jika mampu begitu bisa berkurban 1 ekor sapi untuk dirinya sendiri, atau seperti apa Pak Ustadz? Ya, itu perintah agama demikian. Nah kalau 1 itu berarti kambing. Jadi kalau untuk 1 orang itu perintahnya berkurban dengan kambing atau domba. Ya, kalau kita di Indonesia yang banyak itu adalah kambing. Makanya kalau misalnya dari satu keluarga jumlahnya sampai 10, maka 1 sapi ditambah misalnya dengan 3 ekor kambing. Jadi atau misalnya boleh saja 2 sapi lalu kemudian dibagi. Kalau misalnya tidak sampai 7 orang itu tidak apa-apa, tapi tidak boleh sampai 8 orang. Itu yang kita pahami dari syariat. Tetapi yang masyhur adalah setiap sapi 7 orang. Lalu kemudian ketika 1 orang mau tersendiri itu dengan kambing. Ya. Oh berarti syaratnya jika ingin melakukan ataupun juga menyembelih hewan kurban secara individu ini harus kambing Pak Ustadz, tidak bisa sapi begitu? Ya, karena sapi sudah disyariatkan tadi 7 orang, tidak boleh lebih. Kalau per orang itu kambing, itu syariatnya demikian. Kenapa hewan yang dipilih ini adalah kambing ataupun juga sapi seperti itu? Sebenarnya itu kan dinisbahkan. Jadi pada masa Nabi itu justru unta, ya kan. Jadi sapi adalah binatang yang halal dan berkaki 4, halal untuk kita makan. Sebenarnya bisa saja dengan binatang lain, tetapi di Indonesia yang masyhur itu kita menggunakan sapi dan kambing. Makanya kalau di Mekah itu kan unta, kemudian ada domba gitu, karena yang tersedia di sana binatang yang seperti itu. Lalu kemudian juga tidak sekedar binatang itu, ada lagi aturan-aturan syariatnya. Misalnya persyaratan binatang yang disembelih, sapi atau kambing yang disembelih, itu persyaratannya pertama dari segi usia. Itu harus cukup umur. Sapi dianggap cukup umur untuk bisa disembelih itu minimal 2 tahun. Jadi sebenarnya minimal 2 tahun, harus sampai 2 tahun. Nggak bisa 1 tahun 10 bulan atau 11 bulan. Harus usianya 2 tahun minimal. Itu artinya pada saat disembelih dia sudah masuk usia ke-3 tahun. Jadi ada kriteria 3 tahun jalan gitu. Kriteria hewan ternak kemudian yang dapat dikurbankan. Kita mungkin akan lanjutkan lagi. Pak Ustadz, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, tentunya ada kriteria-kriteria yang sudah ditentukan ketika kita ingin berkurban ataupun juga ketika kita ingin menyembelih hewan kurban seperti itu. Tadi sudah dijelaskan beberapa hal oleh Pak Ustadz, mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak Ustadz.
Jadi persyaratan binatang yang dikurbankan, kalau sapi itu harus usianya genap 2 tahun. Artinya ketika saat disembelih itu sudah masuk di usia 3 tahun. Nah, yang masalah adalah kita tidak mengetahui persis ulang tahunnya atau masa lahirnya binatang itu, sapi itu lahir tanggal berapa, sehingga kemudian dihitung 2 tahun. Maka biasanya orang itu melihat pada ciri-ciri, ya. Tanduknya belum keluar atau sudah keluar, ini kira-kira usianya berapa. Itu orang bisa prediksi. Karenanya kita harus mengambil titik aman. Titik aman adalah ketika sapi ini itu sudah kita ketahui usianya sudah genap 2 tahun minimal. Artinya pada saat dia sembelih itu harus sudah jalan 3 tahun. Jangan kurang dari 2 tahun. Jadi karena minimal 2 tahun, artinya pada saat disembelih itu 2 tahun 1 minggu atau 10 hari atau berapa. Kalau kambing seperti apa, Pak? Ya sama, kambing juga sudah diatur ya, usia kambing saya kira juga kurang lebih sama ya. Jadi kambing juga tidak boleh kita berkorban kambing dalam usia yang masih sangat muda. Jadi kan itu ada kan sapi biasanya masih sangat kecil, ada kambing masih sangat kecil. Nah ini kan harus kita berhati-hati karena syariatnya demikian, ada usia yang sudah ditentukan. Usianya 2 tahun, minimal 2 tahun. Dan ini juga harus berkaki 4 dan halal ya, seperti betul, itu, Ustadz. Bukan hanya halal, ada lagi ketentuan bahwa binatang yang disembelih itu harus sehat. Ya harus sehat. Dan untuk menentukan sehat ya makanya kan pemerintah itu melibatkan dari Dinas Kesehatan. Kriteria dan juga syarat hewan ternak untuk dikurbankan ataupun juga disembelih. Lalu untuk syarat bagi yang ingin berkurban, Pak Ustadz, itu seperti apa syaratnya ataupun juga syariatnya dalam Islam? Apakah harus mampu atau seperti apa? Atau memang ini wajib atau disunahkan? Berkurban itu disunahkan, ya disunahkan kalau untuk kurban ya. Nah, beda kalau kita menyembelih untuk nasar. Nah, kalau untuk nasar itu menjadi wajib. Jadi ketika orang bernasar lalu kemudian terpenuhi nasarnya, dia kemudian wajib untuk menunaikan. Nah, yang berkurban adalah orang yang mampu. Nah, pada prinsipnya kalau untuk 1,5 juta atau sampai 2 juta, pada prinsipnya banyak orang yang mampu. Bahkan biasa kita lihat kan di TV-TV, di berita-berita, ada orang yang mengumpulkan uang, ya bisa saja dia pemulung misalnya, tapi mengumpulkan uang 1.000 per hari, 5.000, 10.000 sampai tercukupkan. Pada saat dia berkurban, pada saat masa kurban dia bersiap berkorban. Itu ada yang misalnya dengan kambing, kan biasa tuh. Ada orang tua, tapi ternyata dia sudah punya niat untuk berkurban. Dan itu sudah disiapkan jauh-jauh hari, dia menabung. Nah itu tergolong orang yang mampu, meskipun sebenarnya kalau kita lihat secara ekonomi mungkin tidak mampu, tapi bagi dia karena sudah nawaitunya seperti itu ditunaikan. Berarti disunahkan ya seperti itu. Tapi bagaimana jika ada seseorang yang mampu, terlihat secara ekonomi mampu, tapi ternyata setiap tahunnya dia tidak berkurban? Bagaimana hukumnya? Jadi ada suatu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa siapa orang yang mampu berkurban, nah itu mampu berkurban artinya secara ekonomi gajinya sudah sampai 10 juta, 15 juta, 20 juta gitu. Tapi giliran berkurban dia merasa bahwa saya tidak sanggup, dia tidak berkurban. Maka Nabi katakan jangan dekati tempat salatku. Gitu. Jadi Nabi artinya Nabi menyampaikan bahwa ketika seseorang mampu berkurban lalu kemudian tidak berkurban, dia mampu tapi dia tidak melakukannya. Kata Nabi jangan dekati tempat salatku, jangan dekat di masjid lah begitu. Nah itu artinya penekanan bahwa ini sesuatu yang tercelah ketika seseorang mampu berkurban sementara dia tidak melakukannya. Tetapi kita bersyukur melihat di Makassar lah misalnya, sepanjang jalan itu seperti kita sebut misalnya di Hertas nih dan beberapa ruas jalan yang lain, itu banyak sekali binatang kurban. Dan setiap hari juga kita melihat orang untuk membeli tawar menawar. Jadi akan ada kelihatan ini pembeli, ini penjual. Itu banyak sekali binatang-binatang kurban yang disiapkan. Dan kenapa menjadi banyak?
yang memasarkan sapi itu karena permintaan banyak. Itu permintaan banyak artinya tingkat kesadaran orang untuk berkurban tinggi. Dan biasa kita ada dalam satu masjid jumlah kurbannya berapa? Ini 10. Ada lagi masjid berapa kurban di situ? Ada 20 gitu. Jadi biasa panitia masjid yang bagus cara komunikasi dengan jamaah, dengan masyarakat, itu sampai ada masjid sampai 20 ekor, bahkan mungkin ada yang lebih. Nah, jadi tidak heran kalau satu masjid dengan panitia kurbannya sampai 20 ekor sapi. Karena ada bagus distribusinya juga di antaranya. Oke, tapi untuk ada beberapa kemudian juga yang menjadi hal yang harus dilakukan begitu bagi yang berkurban sebelum pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ataupun juga Idul Adha, seperti tidak boleh potong kuku seperti itu, ataupun juga yang lainnya. Itu seperti apa Pak Ustadz? Memang seperti itu perintahnya atau seperti apa? Ya, jadi itu disunahkan bahwa ada masa-masa tertentu. Tapi beda kalau misalnya orang lagi posisi ihram, itu enggak boleh. Ya. Jadi posisi ihram itu banyak hal yang tidak dibolehkan, yang mana di hari-hari biasa itu dilakukan tidak apa-apa. Jadi potong kuku, membunuh binatang, ada nyamuk, ada semut, apa itu enggak boleh pada saat ihram. Begitu juga menjelang Lebaran, kita disunahkan. Sejauh sebelumnya justru disunahkan untuk membersihkan diri, misalnya mulai dari potong rambut, lalu kemudian kuku, yang lain membersihkan diri. Tapi memang juga ada waktu-waktu tertentu yang tidak dibolehkan. Dan kapan itu? Ya, diantaranya menjelang hari Idul Adha itu ada yang sehari-hari juga kan kita itu dimakruhkan untuk misalnya potong kuku hari Rabu, gitu. Biasa kita mendengarkan dari ulama-ulama kita hari Rabu itu sebaiknya jangan potong kuku, disunahkan di hari Kamis, lebih mulia lagi kalau di hari Jumat, sebelum Jumatan itu. Nah, hal penting saya kira itu adalah bagaimana juga kita menghimbau saudara-saudara kita untuk bagaimana ketika memotong binatang kurban ini itu di sedemikian rupa. Panitia itu harus panitia ini harus mengerti soal syariat, termasuk distribusinya dan pembagiannya. Gitu. Ada diatur dalam agama syariat pembagian binatang kurban. Untuk pembagiannya nantinya yang berkurban berapa kilo, kemudian untuk masyarakat ini berapa kilo, kita akan bahas Pak Ustadz usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Ada masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara masih membahas terkait dengan memahami makna dan ketentuan berkurban. Nah Pak Ustadz, yang paling penting juga yang harus kita ketahui adalah pembagian daging kurban itu sendiri. Jadi apakah yang berkurban boleh memakan juga daging kurban yang sudah dikurbankan begitu? Bagaimana juga dengan masyarakat yang boleh mendapatkan hewan kurban, itu kriterianya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi seperti kita pahami bahwa dalam syariat ditentukan bahwa binatang kurban, Idul Kurban ya, Idul Adha, itu karena dia hukumnya sunnah, maka pembagiannya adalah yang berkurban itu mendapatkan sepertiga dari totalitas jumlah daging. Misalnya dagingnya itu 50 kilo mungkin, atau berapa satu sapi itu berapa kilo. Dari keseluruhan totalitas jumlah daging itu kemudian diambil sepertiganya. Nah, itu kepada yang berkurban itu diberikan. Apa tujuannya? Supaya dia juga merasakan berkahnya, gitu, mendapatkan berkah dari, tapi tidak boleh lebih. Itu. Nah, sepertiga juga diperuntukkan untuk boleh untuk keluarga terdekat. Nah, itu dia dibagi oleh keluarga terdekat. Sepertiga, dan selebihnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan daging kurban tidak boleh dijual. Nah, itu. Jadi jangan sampai ngambil dari masjid ini dapat kupon, ini dapat kupon, lalu kemudian secara keseluruhan dikumpul. Itu harus dinikmati. Tujuannya adalah agar kita merayakan Idul Adha itu juga dengan spirit kebersamaan antara kaya dan miskin mengkonsumsi yang sama.
Itu. Nah, jadi pembagian untuk orang yang berkurban itu sepertiga. Jadi ada pembagian-pembagiannya. Jangan sampai juga tidak mau mengambil. Nah, jangan sampai juga mau mengambil lebih banyak. Gitu. Atau dia mengambil keseluruhannya. Sepertiga untuk yang berkurban. Sementara untuk masyarakat ini yang boleh untuk mendapatkan hewan kurban itu dari kalangan mana saja atau ada kriterianya begitu? Sebenarnya kan diprioritaskan untuk orang yang tidak mampu. Nah itu. Jadi boleh kerabat, meskipun dia mampu, kerabat dari orang yang berkurban itu boleh diberikan. Itu tadi niatnya adalah untuk mencicipi, menikmati. Mencicipi bersama, jadi ini juga untuk kebersamaan juga momen Idul Adha ini. Tapi kan lebih prioritas kepada masyarakat yang tidak mampu. Prioritas masyarakat tidak mampu. Tapi untuk penyembelihan hewan kurban afdolnya ini kapan Pak Ustadz? Afdolnya pada hari Raya Idul Adha. Nah, Kementerian Agama sudah memutuskan bahwa hari Tasyrik itu justru menjadi 4 hari, terhitung dari hari pertama. Jadi misalnya yang lebaran hari Sabtu, yang potongnya hari Sabtu mulai sampai 3 hari berikutnya. Yang mulai dari tanggal 10, lebaran tanggal 10, maka 3 hari berikutnya, sampai 3 hari berikutnya dihitung hari Tasyrik. Jadi anggaplah dari tanggal 10, 11, 12, ya kan. Tapi sekarang ada hitungan dari pemerintah, surat edarannya itu bahkan ditambah menjadi hari Tasyrik menjadi 4 hari. Ditambah hari lebarannya, ditambah 3 hari sesudahnya. Jadi hitungannya sebanyak 4 hari. Kalau misalnya mau lebih afdolnya ya pada hari lebaran. Makanya sholat Idul Adha itu dipercepat waktunya, termasuk khotbah. Konsep khotbah itu harus lebih ringkas. Jadi misalnya saya menyiapkan konsep khotbah saya, itu saya harus menghitung. Kalau sebelumnya misalnya sampai 5 halaman, ini harus 3 saja, maksimal 4. Artinya harus lebih ringkas dibanding khotbah Idul Fitri. Kenapa? Karena setelah itu ada prosesi pemotongan hewan kurban. Nah, biasanya itu panitia masjid melakukannya setelah salat Idul Adha. Itu ada jeda waktu, mungkin 1 jam kemudian disiapkan, lalu kemudian dilakukan afdolnya adalah pada saat pada hari lebaran Idul Adha. Tetapi 3 hari sesudahnya pun dibenarkan. bisa. Tinggal bagaimana? Karena begini juga, biasa kan kalau hari pertama panitia terbatas kemampuannya, apalagi kalau sampai 20 ekor misalnya kan, lalu kemudian pendistribusiannya, maka misalnya kalau 20 ekor, hari pertama kita ambil 10, nah, besoknya baru dilanjut. Kalau hari kedua pun tidak terbagi habis berikutnya. Gitu. Baik, tapi kalau di tahun ini kemudian ada yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk pelaksanaan Idul Adha 1443 Hijriah ini, masyarakat juga dihebohkan dengan adanya perbedaan tanggal pelaksanaan dari Idul Adha itu sendiri. Ada yang tanggal 9, kemudian juga ada yang tanggal 10 Juli 2022. Bagaimana Bapak Ustadz Firdausi sebagai pengurus MUI Sulawesi Selatan menanggapi hal ini? Terima kasih. Persoalan ini sesungguhnya sudah clear, ya, bahwa yang menggunakan metode hisab itu Muhammadiyah itu jauh hari dari tahun sebelumnya sudah ditentukan bahwa Idul Adha itu tanggal 9 Juli, itu kan hari Sabtu. Itu jauh hari sudah ditentukan karena mengikuti penghitungan namanya hisab. Sementara yang diikuti oleh pemerintah itu adalah dengan melihat hilal, wujudul hilal. Yang dilakukan dari sidang isbat pada 1 Juli ditetapkan, ternyata di situ hilal diyakini melalui teropong itu, peneropongan wujudul hilal itu di tanggal 10. Makanya pemerintah menetapkan bahwa Idul Adha jatuh pada hari Ahad tanggal 10 Juli. Dengan model hilal, sementara Muhammadiyah menggunakan metode hisab. Karena 2 cara ini lalu kemudian dua-duanya dibenarkan, sesungguhnya tidak perlu diperselisihkan. Kita harus bertaklid, ada dasarnya. Apa dasarnya Anda hari Sabtu tanggal 9 Juli? Apa dasarnya Anda hari Ahad tanggal 10? Itu harus ada dasarnya. Saya ngikut hisab, saya ngikut yang hilal. Kedua-duanya boleh ya seperti itu. Dan jangan juga menghabiskan kita energi untuk mempengaruhi.
Jadi misalnya saya tanggal 10, Mbak Winda ini tanggal 9. Saya Oke, kemudian mempengaruhi terus. jadi dua-duanya Nah, ini ya. boleh ya, mau tanggal 9, mau tanggal 10. Tetapi harus ada sesuai dengan rujukannya. Jadi rujukan Anda, jadi begitu. apa dasar Anda mengikut di tanggal 9, apa dasar Anda mengikut di tanggal 10. Karenanya kita harus memahami dasar perbedaan dan jangan kemudian itu tadi, jangan menghabiskan energi yang tanggal 9 mempengaruhi tanggal 10, yang tanggal 10 mempengaruhi yang tanggal 9 karena dasarnya jelas. Jadi pemerintah itu bukan proses dari pemerintah, proses berdasarkan aturan syariat yang sudah jelas yaitu hilal. Nah, ini juga keputusan pemerintah itu juga merupakan keputusan MABIPS ya namanya itu, keputusan Menteri-Menteri Agama di Asia Tenggara, itu Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura. Itu punya kesepakatan dan ditentukan wujudul hilal itu 3 derajat. Yang sebelumnya 2 derajat, kemudian para Menteri Agama 3 ini derajat ya. bersepakat. Tetapi memang harus juga diakui bahwa Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura itu mazhabnya dominan Syafi'i. Nah, itu. Jadi disinilah harus dipahami dasar perbedaannya apa, lalu kemudian setelah paham ya kita tidak ada lagi perdebatan. Baik, baik. Terima kasih Bapak Ustadz Firdaus Muhammad selaku pengurus Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan atas penjelasannya terkait dengan makna dan juga ketentuan berkurban yang sudah kita bahas bersama dan juga untuk Lebaran Idul Adha baik yang tanggal 9 ataupun juga tanggal 10 Juli 2022 nanti dua-duanya dibenarkan sesuai dengan apa yang Anda yakini seperti itu. Mau perhitungan hisab ataupun juga berdasarkan dengan pengamatan hilal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Saudara, tentunya situasi memang terus membaik namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat Anda beraktivitas di dalam ruangan. Vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Winda Anggreni, mewakili seluruh kerabat kalian yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.